Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktek strategi pricing, ROAS rekomendasi otomatis di part kedua untuk ngebahas TikTok Shop gitu ya. Jadi teman-teman di sini langsung aja kita contohkan gitu ya. Eh Caranya hampir sama dengan di Shopee. Di sini ada entry data hanya yang diberi warna kuning. Terus di sini pilihan option gitu ya. Terus di sini juga teman-teman yang harus diperhatikan kenapa ini di lock oleh saya 50% gitu ya. Supaya teman-teman ketika campaign juga nggak bingung startnya biasanya harga coretnya berapa gitu. Jadi harus dipukul rata. Kalau misalkan teman-teman mau 50%, 50%, mau 70%, 70%. Ini sih hanya sebatas saran aja gitu ya, saran dan rekomendasi. Kalau teman-teman di sininya mau mengabaikan itu juga gak masalah teman-teman ya. Ya teman-teman tinggal lihat harga yang sekarang tertera di toko teman-teman itu berapa. Misalkan di sini HPP-nya taruhlah teman-teman kita pukul rata juga ya 10.000, ininya harga jualnya 40.000 misalkan, atau harga jualnya teman-teman 50.000 misalkan ya, janganlah ketinggian 10.000 misalkan ya harga jualnya. Nah di sini kan ada harga yang memang diinput oleh teman-teman nih 70.000 ya. Di sini rekomendasi kampanyenya ini juga tergantung teman-teman ya, mau di 54%, mau 52% itu terserah gitu ya. Nah ini kategori tokonya. Kategori tokonya ini ada mall juga non mall. Teman-teman tinggal disesuaikan dengan kondisi toko teman-teman. Kalau misalkan mall berarti ininya seperti ini ya. Nah, terus di sini ya, ini kan masih mengacu ke sini ya. Teman-teman tinggal pilih nih subkategorinya apa. Produk teman-teman itu kategori apa. Misalkan di sini pakaian pria atau busana muslim lah ya, busana muslim. Gitu ya. Busana muslim otomatis di sini eh adminnya ini biaya komisinya 8%, adminnya 12,20 plus include 1,8 untuk mall. Kalau misalkan non mall kita simulasikan seperti ini ya. Nah di sini ada perbedaannya, ini 650.000 nih maksimal per kuantitasnya untuk biaya komisi dinamis. Di sini ada program growth extra. Nah growth extra ini kan tergantung teman-teman apakah memang teman-teman ikut atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ikutan berarti non include, kalau ikutan berarti include. Ini biaya layanan PO kalau produk teman-teman memang produk PO gitu ya. Ini biaya proses pesanannya sudah di include Rp1.250. Di sini komisi afiliatnya. Nah di TikTok sendiri teman-teman harus bergaining juga dengan komisi afiliat ya. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin teman-teman harus agak lebih besar gitu ya, misalkan 10% gitu ya. Terus ini biaya paket manfaat pemasaran atau barter komisi ya. Ini juga kalau di Shopee sih campaign berbayar lah ya. Di sini juga bisa teman-teman setup ya, entahkah itu 4% atau 5% atau 3% ya, tergantung teman-teman nih ya, atau kita nolakkan aja. Nah biaya ads-nya nah tergantung teman-teman juga, ini mau dibukukan berapa persen ya. Vouchernya juga sama, kalau misalkan rata-rata pembeliannya 3 ya tulis 3, berarti vouchernya akan terbelah menjadi 3 ya. Kalau misalkan rata-rata pembeliannya 1, ini berarti 2000 gitu ya. Jadi taruhlah ini 2 lah rata-rata pembeliannya karena harganya 35 ribuan. Nah total biayanya ini 18.260 gitu ya. Ini kalau misalkan gross profitnya ini 6.740 ya. Nah di sini juga ya, di sini setelah mengetahui ini teman-teman, untuk produk busana muslim dengan HPP 10.000 dan harga jual 35.000, teman-teman kan dapat profitnya 6.740 gitu ya, dengan dibukukan biaya iklannya 15% gitu ya. Nah dari sini teman-teman sudah ada rekomendasi ROAS-nya nih ya.
kebalik modalnya sebenarnya titiknya itu asal mengetahui balik modalnya berapa sih ROAS untuk balik modalnya. Jadi push plus bener untung terugi banyak sabar sih lamun teu untungna. Nah lamun misalkan HPP na sakieu dijual sakieu ya, jadi otomatis lamun ngiklan ROASna tilu teh balik modal gitu teu meunang nanaon lah gitunya. Lamun hayang menang profit berarti 3,5 gitu. Terus kalau misalkan 3,1 bisa nggak bisa, cuman profitnya pasti dikit ya. Kalau ini kita simulasikan kalau kita ngiklan misalkan 40 juta, ternyata di akhir bulan tuh dilihat ROAS yang kita dapat tuh misalkan kita pasang 8 tapi dapatnya 6 misalkan ya, berarti profitnya ini sekian dari iklan ini. Dengan asumsi 40 juta yang kita investasikan untuk iklan balik lagi 6 kali, berarti sales ya, omset by ads-nya itu 240 juta. Profit kotornya berarti 81 juta nih. Profit kotornya itu ini ya, 240 juta dibagi ini berapa sih? Gitu ya. Dibagi ini berapa? Dibagi profit ini berapa? Jadi profitnya ini dikali profit ini. Misalkan ini 240 dibagi ini taruhlah 1000 misalkan ya. 1000 dikali ini keuntungan. Keuntungan tuh ini plus ini ya. Tuh. F24 sama F19 ini iklan. Karena kalau misalkan kita berbicara iklan, ini bicara pricingnya, pembukuan iklan. Kalau masuk ke simulasi iklan, otomatis yang ini akan menjadi profit juga 51 tambah ini ya. Jadi barulah di sini karena ini dikurangi lagi nih dari profit kotor ini disimulasikan 240 juta omsetnya ini, ternyata kalau dibagi 35.000 ini berapa sih nominal kuantitinya. Nah kuantitinya dikali profitable ini tambah ini, jadilah 81 juta. 81 juta ini dikurangi lah spend iklannya 40 juta, profit bersihnya jadi 41 juta. Profit bersih sebelum pajak teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk yang TikTok lebih simple karena memang pemilihan ininya tidak harus ngecek dulu, nggak ngecek dulu subkategorinya gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja langsung di sini apa ya, sudah ada. Kalau di Shopee kan tadi harus dipilih nomor urut karena terlalu banyak gitu ya. Kalau TikTok seperti ini ya. Di sini juga teman-teman juga bisa memastikan bahwa sama ketika sudah dibikin ini buat juklaknya juga ya, juklaknya juga dibuat teman-teman. Misalkan tadi busana muslim, SIM SKU nya misalkan berapa gitu ya, HPP nya berapa 10.000, harga dasarnya tadi berapa 70.000, harga normalnya misalkan ini berapa, ROAS targetnya harus berapa, taruhlah 3,5, AMS yang disetnya berapa 10% misalkan ya. Nah dibuat per produknya teman-teman, per produknya berapa, produk A, produk B, produk C gitu ya. Nah setelah ini baru teman-teman jadikan juklak untuk di share ke PIC yang ngurus tokonya atau admin yang ngurus tokonya, sehingga admin itu bisa ngeksekusi tanpa ragu lagi, tanpa harus menanyakan, tanpa bisa ngiklan, tanpa power salah iklan atau power jadi ngarugikeun gitu ya. Jadi sudah bisa ngambil keputusan admin itu ngiklannya harus berapa. Ternyata kalau misalkan ngiklannya dia dapat pasang ROAS-nya 8 dapat 6, karena di sini ROAS targetnya 3,5 berarti masih profitable gitu ya. Ya syukur-syukur lebih dari ini gitu ya. Kalau misalkan targetnya ROAS-nya kita set 8 dapatnya 6 kan berarti lebih profitable ya. Sehat buat di scaling tuh.
ya tambah lagi budget iklannya atau tambah lagi produk yang diiklankannya teman-teman. Ya ketika misalkan sudah mendapatkan ROAS yang lumayan profitable gitu ya. Ini udah ada yang amannya berapa, yang buat scalingnya berapa, terus profit besarnya berapa gitu ya. Tinggal teman-teman buat cuklaknya. Strateginya sama seperti yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, strateginya berbeda-beda bisa diterapkan teman-teman. Saya paling tidak menjelaskan ulang karena nanti teman-teman bisa lihat di seri Shopee-nya tuh. Ya, bisa lihat. Yang cuman saran saya untuk di TikTok komisi affiliate-nya jangan kecil. Ya, agak besaran. Ya, 10% gitu ya. Kalau misalkan karena di TikTok teman-teman affiliate itu akan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Otomatis kalau misalkan ternyata teman-teman cek omsetnya berapa, omsetnya misalkan 100 juta. Nah, dari 100 juta ini dominasinya apakah dari kita sebagai seller atau dari affiliate. Kalau misalkan masih didominasi dari seller, berarti affiliate-nya nggak jalan tuh. Biasanya omset affiliate itu 75%-nya dari total omset. Ya, biasanya seperti itu udah sehat tuh. Udah bagus gitu ya. Tinggal teman-teman cek aja. Kalau misalkan masih 50-50, kan logikanya gini, affiliate gak mungkin kalah karena akan banyak akun. Sedangkan kalau seller kita itu maksimalnya itu kan berapa akun TikToknya, saat akun resmi satu, akun pemasaran tiga, kalau salah tiga atau empat gitu ya. Akun pemasarannya tiga atau empat, gitu. Berarti taruhlah empat lah ya. Berarti 5 akun yang kita kelola ya di TikTok misalkan. Sedangkan affiliate itu kan banyak tuh ya, bukan hanya satu dua gitu ya, tapi banyak kan. Berarti otomatis affiliate akan mendominasi tuh. Makanya GMV Max itu harus tetap dijalankan supaya materi iklan dari affiliate juga berjalan gitu ya. Nah cuman pasti kalau di TikTok itu ini ya nanti cek ya omsetnya dominasi sama video affiliate atau video dari kita. Kalau dominasi sama video affiliate, kan dari video affiliate itu bakal ketahuan tuh yang kena GMV Max itu berapa, yang tidak kena GMV Max berapa. Kalau tidak kena GMV Max pasti kecil gitu ya. Kalau kena GMV Max pasti besar tuh. Otomatis beban ini bakal include di dua nih ya. Jadi ketika mendapatkan satu orderan pasti ada beban AMS atau afiliator, komisi afiliasi, ada beban iklan juga. Ya. Cuman ketika ini dibukukan pricingnya, ini untuk mensimulasikan ROAS-nya berapa idealnya. Nah, ini untuk simulasinya. Ya, kira-kira kalau misalkan disimulasikan dengan performa kemarin, ROAS-nya kemarin itu dapatnya 6 misalkan secara keseluruhan. Tinggal simulasikan aja. Habis iklannya berapa, ROAS-nya 6, profit atau enggak gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk strategi penetapan pricing di TikTok Shop, dan juga cuklaknya harus disimpan teman-teman, harus dibuatkan biar teman-teman nggak lupa juga, nggak hanya misalkan hanya buat satu kali set selesai semua, kecuali ada produk baru lagi setting lagi pricingnya berapa, ada produk baru lagi setting lagi pricingnya berapa. Ketika misalkan sudah di setting pricingnya terus dibuat cuklaknya, nah teman-teman admin juga nggak akan bingung eksekusinya seperti apa. Teman-teman owner juga tidak akan bingung eksekusi iklannya harus seperti apa gitu ya. Jadi sesimpel itu teman-teman kalau misalkan untuk zaman sekarang dalam beriklan gitu, selama kita tahu hitungannya, kita tahu rekomendasinya. Kalau misalkan kita nggak tahu rekomendasinya, otomatis gambaran profitnya juga kita nggak tahu ya, hanya beban aja ya. Jadi paling itu aja teman-teman untuk series TikTok Shop. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman seller. Mudah-mudahan makin berkembang juga ya. Kita sama-sama berkembang, bertumbuh, dan sama-sama juga saling support teman-teman ya. Jangan lupa juga subscribe
like and share juga biar teman-teman yang lain juga mendapatkan materi ini juga teman-teman. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.